Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu via virtual. Untuk pada malam hari ini insyaallah kita akan coba bincang-bincang tentang hal yang bermanfaat pastinya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam buat seluruh teman-teman yang ada di rumah, yang ada di lagi nongkrong ataupun yang lagi nonton tayangan video ini. Sengaja video ini saya buat untuk sama-sama memberikan informasi kepada adik-adik, terkhusus buat seluruh calon mahasiswa baru yang ada di UIN Suska Riau. Terkhusus lagi untuk maba angkatan 2020 dan 2021. Nah, pada malam hari ini saya akan coba memberikan informasi tentang beasiswa KIPK kuliah atau Kartu Indonesia Pintar kuliah. Nah, sebenarnya beasiswa KIP kuliah ini adalah beasiswa juga yang namanya bidik misi, namun udah berubah nama atau ataupun dia bertukar nama deh, jadi dari bidik misi menjadi KIPK. Jadi kan kadang pergantian presiden ataupun pergantian masa periode kepemimpinan, tentu ada perubahan-perubahan yang bisa membawa lebih baik lagi tentunya untuk beasiswa-beasiswa yang ada di universitas ataupun di perguruan tinggi. Nah, aku ingin ceritain banget mengenai Kartu Indonesia Pintar yang ada di Kementerian Agama ataupun kampus yang di bawah Kementerian Agama. Nah, terkhusus buat UIN Suska Riau. Nah, adik-adik, banyak sekali yang bertanya sama saya, gimana sih kak biar bisa dapat beasiswa KIP kuliah. Nah, ini kita belajar dari tahun kemarin ya. Kita coba review ulang dari KIP kuliah tahun 2020 kemarin. Itu bagaimana gitu, prosedur yang harus dipersiapin itu apa sih, terkhusus untuk 2020. Nah, adik-adikku semua, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dan kalian persiapkan dari sekarang. Sebelum kita masuk kepada syarat-syarat yang bisa kita kerjakan, maka kita harus tahu dulu apa sih syarat yang paling utama untuk orang bisa mampu mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Nah, hari ini aku akan jelasin satu persatu. Oke. Syarat yang pertama itu adalah adik-adik terkhusus 2020 ya. Dan untuk angkatan 2021, adik-adik harus memiliki Kartu Indonesia Pintar atau kartu KIP. Nah, kartu KIP ini biasa kita dapatkan di bangku sekolah. Di bangku sekolah ketika kita masih SMA, ataupun kita di SMK, ataupun kita sekolah madrasah aliyah negeri, biasanya kita dapat kartu itu dari sekolah-sekolah kita. Nah, ataupun kalau kita tidak dapat dari sekolah, biasanya itu kita akan dapat dari RT, RW, yang nantinya memberikan kepada keluarga kita di rumah. Nah, Kartu Indonesia Pintar ini biasanya kartunya itu warna ungu. Di atasnya itu ada tulisan Kartu Indonesia Pintar. Nah, adik-adikku, ketika kawan-kawan ataupun adik-adik memiliki kartu KIP kuliah, jangan sampai adik-adik berhenti hanya di bangku sekolah. Ada hak dan ada kewajiban adik-adik untuk memanfaatkan kartu tersebut untuk perguruan tinggi ataupun menempuh pendidikan di bangku kuliah. Kenapa? Dengan kartu KIP tersebut, adik-adik besar kemungkinan bisa mendapatkan beasiswa KIPK kuliah. Karena itu adalah salah satu syarat wajib yang harus dimiliki oleh orang yang ingin mendaftar KIP kuliah. Itu yang pertama. Nah, ketika kita tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar bagaimana? Tentu jadi pertanyaan juga nih. Ada kadang yang mikir, saya nggak punya kartu KIP kuliah kak, jadi saya nggak mesti kuliah deh karena nggak bakalan dapat beasiswa KIP. Nah, tentu pemikiran yang seperti ini dan informasi yang beredar seperti itu harus kita hilangkan. Kita nggak usah nerima mentah-mentah deh. Dan ini ada solusinya lagi. Yang kedua, kalau adik-adik tidak memiliki kartu KIP kuliah, adik-adik tetap bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah. Bila kita tidak mempunyai kartu KIP, maka cukup dengan kartu PKH, Program Keluarga Harapan. Nah, kartu Program Keluarga Harapan ini adalah kartu yang mana biasanya kita itu dengan kartu tersebut bisa mendapatkan bantuan sosial, apalagi di masa pandemi nih. Orang cukup punya PKH bisa dapat bantuan dari pemerintah. Nah, ketika adik-adik tidak memiliki kartu KIP, dengan kartu PKH tersebut juga bisa sebagai alat ataupun sebagai bukti pengesahan adik-adik
mendaftar KIP kuliah, karena dengan kartu PKH itu akan dipermudah nantinya. Nah, ada lagi selain kartu PKH, yaitu dengan kartu KKS, kartu keluarga sejahtera. Nah, kartu PKH dan kartu KKS ini adalah kartu yang mengatasnamakan keluarga kita, orang tua kita ataupun ayah dan ibu. Dan itu jarang sekali kita temui kalau itu di atas nama kita, karena kita masih siswa ataupun mahasiswa. Biasanya itu didapatkan oleh keluarga. Namanya juga program Keluarga Harapan, kartu keluarga sejahtera. Nah, jadi adik-adikku, ketika adik-adik tidak memiliki kartu KIP kuliah, bukan berarti adik-adik tidak bisa mendaftar beasiswa KIP. Tapi justru adik-adik mampu mendapatkan beasiswa KIP dengan kartu PKH dan KKS. Terkhusus buat di Winsuska Riau, kartu KIP itu PKH dan KKS sama dengan kartu KIP. Karena keduanya itu sudah terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten masing-masing, dan itu sudah terdaftar di pusat. Nah, Kak, timbul pertanyaan lagi nih. Kalau saya nggak punya KIP, nggak punya PKH, nggak punya KKS, gimana nih biar saya tetap bisa daftar beasiswa KIP kuliah? Kan tentu saya ini peluangnya makin kecil, makin sedikit. Nah, jadi ada solusi satu lagi, yang mana kartu ini sama dengan kartu KIP nilainya. Nah, yaitu kartu DTKS ataupun surat DTKS atau BDT. Kalau saya sih lebih seringnya itu nyampein kepada mahasiswa itu surat BDT. Surat BDT ini adalah surat basis data terpadu yang ada pada keluarga kita. Contoh, ketika saya membawa kartu keluarga ke dinas sosial, maka nanti akan dikeluarkan surat DTKS ataupun BDT. Apakah kita terdaftar di dalam basis data terpadu atau tidak? Nah, adik-adikku, bahwasanya ketika adik-adik yang sudah memiliki ataupun terdaftar di dalam basis terpadu dinas sosial ataupun DTKS, ya, di dinas sosial masing-masing kabupaten, maka ketika adik-adik terdaftar, silahkan urus buat surat bahwasanya di situ berbunyikan kalau adik dan keluarga terdaftar di BDT atau di DTKS. Sebenarnya sama saja sih, BDT dan DTKS ini sama-sama surat yang dikeluarkan dari dinas sosial, yang mana sebagai bukti kalau kita itu memang dikatakan ekonominya rendah ataupun dikatakan kurang mampu. Kenapa kita sekarang itu menggunakan BDT ataupun DTKS? Karena sejauh ini kita menggunakan surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu ini sangat sekali tidak maksimal saya sampaikan di sini, karena surat SKTM, surat keterangan tidak mampu itu bisa diakses oleh seluruh golongan yang ada. Bahkan sangat miris sekali orang yang golongan keluarganya itu mampu tapi membuat surat keterangan tidak mampu, kan sangat miris sekali. Nah, tentu hal ini sangat merugikan orang-orang yang memang keadaannya tidak mampu. Karena dengan keadaan mereka yang tidak mampu, sedangkan mereka yang mampu mengajukan sama-sama surat SKTM, lalu ketika ada peluang beasiswa sama-sama diajukan. Tentu ini sangat merugikan orang-orang yang membutuhkan. Dan ini sangat saya bangga sama dinas sosial ataupun sama pemerintah, karena dengan adanya BDT ataupun DTKS ini lebih merincikan ulang, ya, lebih memayungkan lebih mengerucutkan deh, agar orang-orang yang memang punya hak mendapatkan beasiswa ada jalan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, adik-adik, lanjut mengenai BDT tadi. Nah, jika adik-adik terdaftar di dalam BDT, maka adik-adik juga berpeluang untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah yang ada di Winsuska. Nah, timbul pertanyaan baru, apabila kalau saya tidak terdaftar BDT bagaimana, Kak? Nah, adik-adik, perlu saya sampaikan, untuk pendaftaran BDT itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak bisa hari ini kita lapor pengajuan ataupun kita mengajukan besok udah keluar, tuh nggak bisa. Karena setiap kabupaten itu kadang berbeda-beda sistem pengajuan, namun sama saja sistemnya itu yang berbeda-beda. Kadang ada yang harusnya ke desa dulu, ada yang ke RT, ada yang ke RW, atau bisa langsung ke kantor dinas sosial. Tentu ini nggak sama di setiap kabupaten. Jangan sampai kabupaten si A, kabupaten si B nanti saling menyampaikan informasi, boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan disamakan sistemnya, karena setiap kabupaten itu kadang berbeda-beda. Maklum, kondisi wilayah juga mengutarakannya seperti itu. Nah, adik-adik yang tidak terdaftar di dalam BDT, silahkan lapor kepada dinas sosial untuk mengajukan sebagai pengaju atau pemohon basis data terpadu. Nah, nanti di situ akan dibuatkan surat sebagai pengajuan BDT. Nah, surat itu juga bisa difungsikan sebagai pendaftaran KIP nantinya.
Yang penting ada rekomendasi ataupun surat yang dikeluarkan oleh dinas sosial yang berbunyi atau mengatasnamakan adik ini mengikuti program KIP kuliah, untuk mengikuti program KIP kuliah di kampus Uinsus Karyau. Fungsinya itu tadi adalah untuk mengerucutkan kembali orang-orang yang memang kurang mampu ataupun orang-orang yang berhak menerima beasiswa, itu dikeluarkan suratnya, seperti itu saja. Oke, kalau sudah terdaftar, alhamdulillah. Kita nggak tahu nih, semua orang tuh kan nggak akan tahu dia terdaftar atau tidak kalau dia tidak mendaftar. Oleh karena itu silakan adik-adik daftar dulu atau coba dilihatkan KTP dan kartu keluarganya ke dinas sosial, ditanyakan mengenai status BDT pada keluarganya. Kalau terdaftar, alhamdulillah kalian punya peluang untuk mendapatkan beasiswa KIP. Dan kalau kalian tidak terdaftar, jangan berkecil hati, tetaplah kalian berproses mendapatkan surat BDT pengajuan. Minimal ada surat pengantar dari kelurahan atau dari desa kepada dinas sosial, sehingga dinas sosial mengeluarkan surat tersebut kepada kalian dan kalian mampu mendaftarkan diri sebagai pengaju beasiswa atau pendaftar beasiswa KIP kuliah. Oke. Nah, teman-teman, jadi ada 5 syarat yang sangat mendukung adik-adik untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Yang pertama adalah kartu KIP kuliah, dan yang kedua kartu PKH, program keluarga harapan, yang ketiga kartu KKS, yang keempat itu ada namanya surat BDT ya atau DTKS, dan yang kelima surat pengajuan basis data terpadu. Nah, kelima syarat ini adalah syarat yang sangat mendukung adik-adik untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Oke, saya rasa itu dulu informasi pada malam hari ini. Untuk pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan nanti bisa komentar di DM ataupun komentar di bawah akun Instagram ini. Oke, di kolom komentar nanti bisa sampaikan saja apa yang ingin ditanyakan. Nanti akan kita buat lagi video ulang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan adik-adik semua. Oke, saya rasa cukup itu dulu. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh pendidikan apapun jalannya. Kita coba dan kita harus usaha. Ketika kita mau berusaha, maka Allah akan membukakan jalan usaha kita. Tapi ketika kita tidak berusaha, jangan harap kita akan dibukakan jalan. Jadi ketika adik-adik ingin mendapatkan jalan yang baik, usahalah. Karena setiap usaha adik-adik akan mendapatkan kebaikan selagi niat kita baik. Ingat, Dik, untuk kuliah ini adalah niat kita sangat baik. Ketika kita campur aduk niat kuliah kita dengan hal yang tidak baik, maka proses kuliah kita itu akan berat. Tapi ketika kita niat kuliah baik, kita jalankan dengan hal yang baik, maka perjalanan itu akan mulus sesuai dengan niat kita. Oke, saya Muhammad Afrian Danu. Terima kasih buat waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.